Gusti Allah taala fad'u mongko padha ndonga sapa sira fad'u mongko padha ndonga sapa sira Allah ing Gusti Allah mukhlisina hale murniake lahu marang Gusti Allah ad-dina ing agama wa kamalan kaya dene perkara wa kamalan kaya dene keterangan kala kang wis dawuh sinten li sayyidina ketuwe nabi kita Musa nyatane Kanjeng Nabi Musa ya Musa niki enten keterangan ya Musa he Musa in aradta lamun ngarepake sapa sira ngarepake an yustajaba in yento kasembadan laka ketuwe sira apa du'auka penyuwun sira fasun mongko ngreksa sapa sira ngreksa batnaka ing metenge sira batnaka ing madarane tapi ini yang dawuh Gusti Allah nggih batnaka ing metenge sira anil harami saking perkara haram hati-hati seniki nggih sampai niku enten Gus Bahan niku nate ngelingake zaman akhir niki sing bener-bener halal niku kantun tetese udan sing tiba sekang langit langsung maring cangkeme dhewek. Angger wis zaman akhir ki jibrat kabeh minimal ki subhat akeh sing haram. Maka hati-hati kalian semua calon penerus ulama yang akan menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi penyuluh, menjadi penerang di masyarakat kalian. Hati-hati kalian makan, apalagi santri. Jangan sampai ada santri kok makan seblindi mawon, sebutir saja nasi yang haram. Yang subhat saja jangan, apalagi yang haram. Itu diiling-iling temenan. Pokoknya nanti itu kamu akan menuai apa yang kalian tanam hari ini. Jangan asal-asalan memasukkan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu. Fasun mongko ngreksa sapa sira batnaka fasun mongko ngreksa sapa sira batnaka ing metenge sira anil haram saking perkara kang haram wa jawarihaka lan pira-pira anggota awak sira anil athami saking dosa. Jagalah tubuhmu, fisikmu itu yang dititipkan Allah untuk jangan sampai melakukan dosa. Dosa itu sejak akeh sekarang. Semakin berkembang zaman, potensi melakukan dosa itu juga semakin terbuka. Warahmanulan utawi sifat ar-Rahman iku katsiru rahmati. Iku katsirur rahmati akeh kawelasan. Warahmatuhu lan utawi kawelasan warahmatuhu lan utawi kawelasane Gusti Allah. Iku ammatun sumrambah ala jami'i makhlukatihi ing atase sekabehane pira-pira makhluke Gusti Allah. Fayambaghi mongko sayukjo likuli syakhsin ketuwe saben-saben awak-awakan. Fayambaghi mongko sayukjo likuli syakhsin ketuwe awak-awakan opo ayyarhama ingin opo ayyarhama yento melasi sapa sahes awak-awan mau seseorang tadi. Sahes berarti baik muslim maupun non muslim. Yarhama melasi akhahu ing sedulure sahes. Akhahu ing sedulure sahes lil muwafaqati krana nyocoki lahu marang Allah. Maka sifat rahmannya Allah itu ya kita teladani.
Dengan cara apa? Dengan cara kita melasi, mengasihi kepada saudara kita. Saudara itu nggih kathah, ada saudara sekandung, saudara seiman, saudara sebangsa, saudara semanusia. Kathah. Azza halimoho luhur sinten Gusti Allah wa jalalan maha agung sinten Gusti Allah. Qala wis ngendika sapa Ka'bul Akhbari, sapa Ka'bul Akhbari, Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar niki generasi tabi'in. Ka'bul Akhbar niki generasi tabi'in. Nama aslinya itu Abu Ishaq Ka'ab bin Mate Al-Muhyari Al-Akhbari. Niki singen sederenge mlebet Islam. Niki napa? Dia dari kalangan Nasrani. Wa rahmatuhu lan utawi kawelasane Gusti Allah. Wa rahmatuhu lan utawi kawelasane Gusti Allah iku endi mau. Qala wis dawuh sinten Ka'bul Akhbari, Ka'bul Akhbar. Maktubun katulis, iku maktubun katulis. Iku maktubun katulis fil Injila ing dalam kitab Injil. Jadi dia menukil keterangan dari kitab Injil. Ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, hi anak Adam. Kama kaya dene perkara, tarhamu oleh melasi sira. Kadzalika kaya mengkono-mengkono melasi, turhamu bakal melasi. Turhamu den melasi. Jadi, kamu akan dikasih sebagaimana kamu mengasihi. Itu ada bahasa di Injil begitu. Ya ibnu Adam, kama tarhamu kadzalika turhamu. Ya ibnu Adam, he anak Adam, kama kaya dene perkara tarhamu oleh melasi sapa sira kadzalika kaya mengkono-mono welas turhamu bakal den melasi sapa sira. Makanya kasihan kalau sampai kasih sayangnya itu bertepuk sebelah tangan, ya, kasihan. Dia menyalahi Injil. Tapi nyalahi hadis barang. Teng hadis niku kula sinauni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud niku sangat masyhur niki. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu padha ngawelasi sapa sira kabeh man fil ardi, man ing wong fil ardi ana ing bumi, yarhamkum mongko bakal melasi ing sira kabeh man wong maksud zat, ya, fis samai ana ing langit, ana ing dalam langit. Kalau kamu mengasihi orang-orang yang ada di bumi ini, maka makhluk dan zat yang ada di langit, maksudnya ya Allah dan para malaikatnya itu akan menyayangi kalian. Tetapi ingat Kang, tadi yang di ini kula padosin niku yang ya ibnu Adama kama yarhamu kadzalika turhamu, itu yang di Injil itu di surat Matius ayat 92 nek mboten salah, 92. Matius 392. Nah, kalau di hadis itu ada riwayat Abu Dawud, Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, ini terkenal sekali, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu akan mendapatkan kasih sayang sebagaimana kalian menyayangi. Tetapi ingat Mbak, ya, yang namanya kasih sayang itu
bukan atau tidak selalu dalam bentuk memanjakan. Gitu mboten. Yang namanya kasih sayang itu bukan selalu dengan cara menuruti kekarepan. Ini sebelum dilanjutkan saya ada cerita. Ada bocah itu anak tunggal. Seingat saya itu terjadi di daerah Kalibagor. Sokaraja niku trek Pliken niku jalannya lurus nggih. Jalannya lurus datar. Aspalnya nggih kadang-kadang sae ngoten niku. Nah niku ada seorang anak MTS. MTS itu pokoknya aku besok sekolah pengen jaluk motor sing kayak ninja, tapi itu ninja lah, apa jenenge itu motor apa? RX King apa ya? Sing kayak ninja tapi bukan ninja kan kegedean nggih. Tapi motor yang sport nggih. Hah? Motor ngoten niku. Nah ini anak tunggal, orang tuanya juga ya orang punya, pegawai negeri dua-duanya. Gitu. Pokoknya besok sekolah harus gini. Kalau nggak gitu nggak mau sekolah. Bos anaknya ganteng, ya kan, putih, ya sekolahnya biasa-biasa baik, ya. Tapi gelem sekolah wis syukur ya. Nah ini minta motor. Akhirnya ya hari yang H itu ya datang. Wong wis lulus harus sekolah. Kalau gitu mending ngelanjutkan susah anggar bocah wis pikire orang tua gitu. Bocah anggar wis mutung ya angel sekolah kepala jadi anak jalanan. Akhirnya tumbasaken motor sore ngoten niku sambil tutupan target itu sing nganter niku. Akhirnya napa test drive niku kan. Test drive sambil anaknya seneng banget. Lah bakul dari dealer itu masih rampungi babagan surat-surat dan semuanya lah. Belum pulang. Ya ngerti-ngerti wong kampung wis geger. Apa jenenge? Anaknya itu kecelakaan dibawa ke Margono. Motornya masih geletak di situ. Di jalanan lurus itu. Bakul dealernya masih di rumah. Anaknya mati akhirnya. Nah, saya ya nuruti begitu, nuruti kepenginan anak. Akhirnya anaknya pala jadi jalan kematian bagi anak. Sekarang kan ada orang tua ngoten niku enggak tahan dengan anaknya. Bu ora gelem mondok lan mondok akeh sesep wis angel antri kabeh. Akhirnya orang tuanya melas kalah oleh egonya anak. Akhirnya anaknya di rumah ya dirubungi sama laler. Dirubung karo kumbang kelana. Akhirnya diapeli sing apel ku antri. Kang desa ki. Ya gitu ya Mbak ya. Kamu kalau di rumah kan diapeli ya Mbak ya. Maka paling aman itu kamu buat medan pertahanan di pondok. Di pondok kalau masih diserang lewat langit, lewat HP-mu matikan, ganti nomor, selesai. Nggih. Enggak usah punya media sosial kecuali WA. WA pun ketahuan ganti. Daripada kamu dilaleri. Kan ngeri. Begitu juga yang laki-laki. Oh, Rama biungku sugih kok, Rama biungku pegawai. Enggak jaminan loh Kang. Gitu mboten. Banyak anak tokoh yang hari ini dia bukan jadi siapa-siapa, jadi orang umum. Atau bahkan anaknya tokoh paling jadi masalah di masyarakat. Tapi banyak anak orang yang dia bukan siapa-siapa, petani, orang yang nggak punya, itu bisa menjadi orang yang ditokohkan. Nah ini kalian belajar cakra manggilingan perputaran kehidupan ini. Maka kalian yang merasa jadi anak tokoh, wong sugih, derajatnya tinggi, anaknya Pak Lurah dan sebagainya, jangan bangga dulu. Saya punya jamaah orang Marebet, anaknya lurah, cucunya lurah, buyutnya lurah, dia ndak jadi kepala keamanan. Ini cerita. Ada juga yang bukan orang biasa ya kayak seperti presiden kita, wong anaknya wong tukang lah, anaknya bisa jadi presiden 2 periode 10 tahun. Jadi tidak jaminan kamu yang rumangsa anaknya macan, orang mesti ngesuk tadi macan kan.
Anaknya macan tapi doyan teri ya. Anaknya kucing jadi mutan ya, mutan kucing. Makanya yang begitu. Kamu kalau di pondok ini dikerasi jamaah, ya digugai, jangan marah. Kamu harus wajib malah menurut saya berterima kasih kepada keamanan pengurus. Digugai, dilarang keluar, ya kan, dilarang. Domei itu harus, bahkan kadang seringkali rasa sayang itu ditunjukkan dengan cara membatasi, memarahi. Berarti justru ada yang peduli. Nah, itu Mbak terutama ya. Jadi harus disadari. Jadi kasih sayang itu ada kalanya bukan dengan memanjakan. Nah, nanti kalian akan merasakan manfaatnya. Dan kalian ketika sudah merasakan hakikatnya seperti apa, sudah makrifat, insya Allah nanti anak-anakmu ya di pondok oh iya, aku dewek ngerasa kena. Orang bisa MTS mulai mondok, tegel. SMA mondok, orang sekolah, mending kawin baik, teges malah. Bisa nggak ngalih sing adoh. Kamu udah tanggung jawab suamimu. Yang penting saya sebagai orang tua sudah tidak hina untuk menyekolahkan kamu, untuk memondokkan kamu. Saya sebagai orang tua sudah memenuhi segala kewajibannya. Kalau kamu ingin sekehendak hatimu sendiri, carilah kehidupanmu sendiri. Nah, permasalahannya masa muda itu tidak akan pernah terulang masalahnya. Fa kaifa mongko hale kaya apa tarhamuna ndimo. Iya. Fa kaifa mongko hale kaya apa tarham ora tarhu podo ngarepake tarhu podo tarju titik ora tarju podo ngarepake sapa sira enten titike mboten Kang. Tarju padha ngarepake sapa sira ing ayyarhamaka ing ngawelasi ayyarhama lamun ngawelasi ing sira sinten Allah Gusti Allah wa antalan utawi sira iku la tarhamu ora welas sapa sira. Janganlah kamu mengharapkan cinta apabila kamu tidak mencintai. Kok kamu sudah mencintai tidak mendapatkan cinta, ya berarti wis nasib. Dan kamu jangan pernah merasa kehilangan, Mbak. Kok kamu sudah mencintai orang dengan tulus, kok kamu dikhianati, ya. Calonmu ditikung wong ya, ditinggal mondok malah ditikung wong nikah. Kamu tidak akan pernah kehilangan orang yang kamu cintai. Kamu gak akan pernah kehilangan. Karena nanti itu bentuk cinta yang diberikan kepada dirimu itu akan muncul dari arah lain gitu loh. Paham mboten? Kamu gak akan pernah kehilangan rasa kamu itu. Orang nggak akan, intinya ketika kamu berbuat baik itu nggak akan pernah sia-sia karena nanti kebaikan itu akan datang dari arah lain. Ketika kamu mencintai sesuatu dan sesuatu tidak mencintai kamu, jangan patah hati. Nanti kan kamu akan dicintai oleh orang lain. Iya mesti. Dan orang lain itu pasti lebih tulus kepada dirimu, sama tulusnya hatimu. Lah kamu diputus hari ini, tunggu aja 15-20 tahun lagi. Lihat kowe mbok iki tuh tok ya mbok men ora karo nyong saiki ngajuk kayak lho itu lho bener itu Kang. Setiap orang yang sukses pasti punya pengalaman begitu. Itu godaan itu ya. Bertepuk sebelah tangan, godaan biasa santai mawon. Kalau kamu tidak menemukan apabila kamu tidak menikahi seseorang yang kamu cintai, kamu akan mencintai orang yang akan kamu nikahi. Nah, itu rahasia nasib. Iku latarhamu orang ngawelasi sapa sira. Ibadallahi ing pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa rahimulan utawi lafat ar-rahim.
iku katsirur rahmati akeh asiye bin ni'ami kelawan nikmat ad-daqiqati kang lembut-lembut apa nikmat wa malan utawi sapane wong idza sa'ala nalikane jaluk nalikane nyuwun sapa wong sapa man akto mongko bakal den paringi akto mongko bakal paring sinten Allah wa idza lam yas'al lan lamun ora nyuwun sapa man yaghdab mongko bakal bendu sinten Gusti Allah. Jadi Allah itu kalau tidak dimintai itu malah marah. Jadi kalau kamu ada kata-kata ngapan donga kayak Gusti Allah ora ngerti bae, itu orang yang kebacut wong sing terperdaya oleh hawa nafsu. Ngapa kok njaluk kayak Gusti Allah ora ngerti bae? Permasalahannya apa? Kita berdoa itu memang diperintah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu fi'il amr. Maka kita tuh wajib berdoa karena perintah gitu loh. Saya doa ini bukan karena apa-apa, bukan karena saya mendikte Allah, bukan, tapi karena memang saya disuruh oleh Allah doa, maka aku donga. Kama kila kaya dene perkara kila kang den ngendikake. La tas'alanna ojo njaluk sapa sira bani adama ing menungso hajatan ing kebutuhan wasal lan nyuwuna sapa sira alladzi ing zat silai alladzi abwabuhu kang utawi piro-piro lawange alladzi ikulah tuhjabu ora den aling-alingi Allah utawi Gusti Allah iku yughdabu bendu sinten Gusti Allah in tarabta lamun ninggal sapa sira ninggal soalahu ing nyuwun marang Allah wa bani adama lan utawi anak Adam ya menungso wa bani adama lan utawi anak Adam khina yus'alu sehingga den jaluki iku yahudubu bendu sapa bani Adam. Gusti Allah ku anggere dijaluki iku palan seneng. Allah itu kalau dimintai itu palan seneng Allah itu. Dan kebalikannya anak Adam menungsa batirmu kalau dimintai malah sengit. Di sini ada nggak yang dimintai malah hatinya bahagia? Sekui mas jikot-jikotan kabeh mas malah begitu, nggak ada. Itu berarti konyol orangnya. Sifat dasar manusia itu adalah serakah. Maka dia ketika dimintai sesuatu yang sudah merasa menjadi haknya, maka dia akan merasa keberatan. Nah itulah, maka kita semua jangan sekali-kali terlalu tergantung kepada manusia, maksudnya orang lain. Apapun itu, terutama kalian nanti ketika kalian memenuhi hajat hidup kalian, nafkah kalian, jangan terlalu tergantung. Ingat ya, boleh tergantung tapi jangan terlalu tergantung kepada karena yang namanya anak Adam itu pasti akan binasa suatu saat nanti. Sidang. Ruwiya dan riwayatake an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam mugi-mugi paling rahmatatin sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam ala rubuh keselamatan anahu ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi lailata usriya ing dalem lailata usriya ing dalem wengine den israake bi lailata usriya wengine ngisroake
nglakokake sinten Gusti Allah bi kelawan ingsun ila samai marang pira-pira langit. Ila samai marang pira-pira langit. Urido dan petukake, urido dan petukake ala ya ing atase ingsun sapa jamiul jinani. Oh janani. Ala jami'u jinani ing atase sekabehane maceme apa jenenge swarga. Faraha itu mongko ningali sapa ingsun fiha ing dalem swarga. Arba'ata anharin ing papat pira-pira bengawan. Nahro min ma'in nyatane bengawan saking nahron nyatane bengawan min ma'in saking banyu wa nahron lan bengawan min labanin saking susu wa nahron lan bengawan min khamrin saking arak wa nahron lan bengawan min asalin saking madu. Kamu milih madu apa milih susu, Kang? Susu ya, bagus ya. Waras berarti. Kalau yang putri milih madu milih susu, Mbak? Madu ya, bagus ya. Ada yang mau di madu ya. Jadi di surga itu diceritakan ada 4 sungai. Nanti dilacak oleh Rasulullah ini. Apa ini sungai apa ini? Min asalin saking madu. Jadi di sana itu ada sungai terbuat berairnya tuh ciu, Kang. Mete ini temenan ya. Ciu kok tadi kali dan kalinya itu surga, berarti gedene itu luasnya melebihi sungai Mahakam. Isinya ciu tok. Iwake mendem nang jero Gusti. Kuwi temenan ya. Wah, ya Gusti Allah. Ya memang begitu kehendaknya. Wakultu lan takon sapa ingsun ya Jibril, he Jibril, min aina taji'u, saking endi-endi tumekane utawa karne sumber min aina tuji'u, min aina taji'u, saking endi-endi nyumber hadhi anhari utawi ikilah pira-pira kali, pira-pira bengawan. Wa ila aina lan marang endi tazhabu miline bengawan. Qalan jawab sapa malaikat Jibril tazhabu mili ila haudil kausari marang telaga Kausar. Di surga itu sebelum di surga itu ada telaga Kausar di serambinya itu. Nanti orang-orang yang berdosa itu sebelum naik ke surga dicuci dulu di situ, nggih. Dicuci, yang minum itu tidak akan haus selamanya, dia akan hidup abadi. Ya. Di situ telaga Kausar, telaganya Rasulullah. Dan ya pokoknya orang itu janjinya ini rahasia, tapi ya penting disampaikan supaya kamu itu jangan terlalu kecil hati. Pokok orang itu baca syahadat bisa dipastikan masuk surga. Orang kok baca syahadat bisa dipastikan dia masuk surga walaupun nggak sholat. Medeni fatwane. Walaupun tidak puasa Ramadan bisa dipastikan masuk surga asal dia syahadat dan benar syahadatnya. Maksudnya bar syahadat bar kowe musyrik ngeliat nomor nang kuburan, ngeliat nomor maring dukun, nyantet wong kan musyrik golongane nggih. Menduakan Allah, minta rezeki, blorong, ngepet, kemudian dan lain sebagainya, nyenggi. Pokoknya nggak ada masalah dengan akidah, bisa dipastikan dia masuk surga. Loh, gimana dia nggak sholat, nggak puasa dan nggak haji dan sebagainya? Dosa-dosa besar. Lah terus gimana? Ya itu tadi, ya dikum dulu, dicuci dulu di neraka. Berapa lama? Ya mungkin 3.000 juta tahun, mungkin 100 juta tahun, 1 milenial, 1000 tahun. Wallahu a'lam. Tapi dia ada jaminan masuk surga selama imannya benar.
Nah ini untuk kalau kamu nanti ketemu orang, aku orang bisa sholat, apa tenang baik. Rika wajib mlebu surga, tenang baik. Kita akan ketemu di surga nanti. Loh, tapi kan sampean sembahyang, saya enggak apa-apa. Nanti saya tunggu walaupun jutaan tahun di surga. Kamu di neraka dulu. Ini untuk bombongna masyarakat awam yang kadang-kadang aku Islam tapi orang sholat, aku kejawen, kejawen ku wong Islam. Orang Islam mereka syahadat nyekseni Gusti Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad itu Rasulnya kok. Ya, mereka ya tetap berhak masuk ke surga. Masalah nggak sholat melakukan kewajiban ya hak itu nanti dia akan disiksa. Nah kalau dia bertobat di akhir hidupnya siapa tahu. Nah ini jangan sampai juga kita jangan sampai seperti akhir-akhir ini orang sholat, orang jamaah nang masjid sholatnya orang sah, ya kan? Ada yang fatwa begitu tidak jamaah di masjid sholatnya nggak sah. Orang laki-laki nggak sholat di masjid, sholatnya nggak sah. Orang nggak sholat murtad dulu, kepriwe? Mudah sekali memurtadkan umat Islam. Akhirnya apa? Umat Islam habis, tinggal kelompoknya dia sendiri. Ya, tahlilan, apa? Musyrik, bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Begitu akhirnya orang-orang Islam itu dimusuhi sendiri. Kiai-kiai dahulu, wali-wali dahulu itu capek-capek sudah mengislamkan orang kafir. Lagiran kita sudah Islam, mereka capek-capek mengkafirkan umat Islam, memurtadkan umat Islam. Pakai salib murtad, gampang temen. Ya kan? Hari ini ikut bantu apa namanya? Gotong royong misalnya jaga gereja, murtad begitu. Banser-banser itu kan ada yang dituduh begitu. Kasihan berarti mereka sudah ikhlas, orang dibayar bensin dewek, tuku seragam dewek, jaga gereja. Bukan gereja yang dijaga itu orangnya, itu panggonane dalam keadaan tertentu. Kalau seperti sekarang sudah dalam keadaan aman, tidak perlu dijaga karena gereja juga sudah punya pemuda Katolik, sudah punya pemuda PMKRI, ada lagi pemuda Katolik itu ada. Ya menurut saya sudah tidak perlu lagi dijaga karena mereka sudah punya basis. Dan polisi tentara sekarang kuat, nggak seperti dulu. Ya. Artinya secara sosial. Maka menurut saya ya begitu itu tidak perlu lagi. Nah, kemana ini? Kalau hilirnya saya tahu ya Rasulullah, hilirnya itu ke Telaga Kautsar, hilirnya. Gitu. Ila khodil kautsari, marang Telaga Kautsar. Wala adri lan ora weruh sapa ingsun min aina tajiu saking endi-endi tumekane utawa nyumbere. Fad'u mongko ndonga sapa sira Allah ing Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Ndonga liyu'allimaka supaya meruhake sinten Gusti Allah. Au utawa yuriyaka meruhake ing sira. Fada'a mongko ndonga Rabbahu, fada'a mongko ndonga sinten Kanjeng Nabi Rabbahu ing pangerane Kanjeng Nabi. Faja'a mongko teko ketika kalono Nabi ndonga langsung dijawab oleh Allah. Faja'a mongko temeka sapa malakun suwiji malaikat. Fasallama mongko uluk salam sapa malaikat. Ada malaikat dihadirkan oleh Allah, diutus untuk memberitahu. Kenapa kok Allah itu memberi, kok lewat malaikat nggak Allah membisikkan lah? Ya Allah nunjukkan derajatnya ya. Aku ini Allah. Masa saya langsung menemui hamba saya loh? Ya kebalik nanti. Dia yang jadi Tuhan saya Allah. Jadi ya ben pantas aku ya Allah bahasanya tak utus malaikat utusan. Jadi jawabnya lewat utusan. Bagus temen kalau kamu itu langsung misalnya kamu kok dari bupati nyurati bupati. Terus jawabannya bupati langsung nemoni mari omahmu. Lah kok iki anu sapa? Ya paling ngutus utusannya begitu. Nah ini cara Allah tuh mengajari kita untuk memantaskan diri loh kan. Kamu dengan ustadz walaupun wis hopeng ya, wis friend, hati-hati itu ustadzmu. Artinya kamu tuh unggah-ungguh ketika itu ya harus tahu. Timba marani sumur. Seperti kamu harusnya malu ketika temennya ngaji sampai dioprai jamaah dioprai
kudune ya izin, apalagi sampai kiainya langsung singgugah gitu ya. Kudune kan kamu yang datang ke masjid. Tapi namanya pendidikan ya kalau di pondok ini tidak apa-apa lah. Lanjut ke cerita ini. Pesenten modalnya. Malaikat itu kuluk salam. Wassalamu lan bagus. Suma qala nuli jawab. Suma qala nuli matur sapa malaikat, ya Muhammad. Ya Muhammadun, he Muhammad. Ghamid meremake sapa sira. Ghamid merem sapa sira. Ya meremake sapa sira ainaika ing mripat lorone sira. Qala mongko jawab sinten Kanjeng Nabi, fa ghamadtu mongko meremake sapa ingsun aini ing mripat ingsun. Sumaqala nuli jawab sapa sumaqala nuli apa jenenge matur sapa malaikat, matur iftah buka ainika mripat lorone sira. Fa fatahtu mongko buka sapa ingsun. Fa idza Faizan mongko dumadaan ana utawi ingsun iku inda sajaratin ana ing dalem sandinge inda sajaratin ana ing ngisore wit. Jadi ketika Rasulullah yang di alam gaib ya, dalam gaib ini kan dalam gaib ketika sedang Isra begitu menembus dimensi meminta di mana sih sumbernya, pejamkan matamu, melek. Ngerti-ngerti pindah alam medeni temen bocah santri manjat gunung selamat merem ya, melek-melek wis pindah maring Sulawesi ya, Pak Irian, Pak Papua kan serem medeni kan di mana saya atau lo iki esuk tapi srengenge sekang kulon medeni. Jadi ada cerita-cerita kan biasa wong Jawa merem melek gitu ya, ngerti-ngerti mengalami keajaiban ya. Ini ya yang Kanjeng Nabi ngalami, tapi ini dimensinya dimensi Nabi, kelasnya beda dengan kita. Wara'a itu lan ningali sapa ingsun kubatan ing kubah min durratin saking apa jenenge inten, saking apa jenenge mutiara bayadha kang putih. Walahalan keduwe kubah apa babun pira-pira lawak min zahabin saking emas, min zahabi ahmarin saking emas kang apa jenenge kang abang. Wakuflun lan apa jenenge gembok. Jadi ada di bawah pohon Rasulullah melihat ada bangunan itu terbuat dari dari seperti mutiara begitu yang putih itu mencorong. Nah di bangunan itu besar bangunannya ya, bangunannya besar. Nanti diceritakan bangunannya besar. Itu ada pintu ya, yang seperti mutiara, dan pintu terbuat dari emas yang merah emas. Dan ada apa gemboknya, pintunya ada gemboknya. Wakuflun dan gembok. Lau anna jami'ama. Anna jami'ama. Sak temene sekabehane perkara fid dunya ana ing dalem dunya. Minal jini bayane saking bangsa jin wal insilan menungso. Wudi'u den selehake, den delehake, den panggonake ala tilkal kubbati. Ing atase mengkono-mengkono kubah bangunan tadi iku lakanu yekti ana sapa menungsa lan jin iku misla irin kaya dene manuk. Toir itu manuk cilik ya, jalisin kang kalau manuk kang mencelok ala jabal ing atase gunung. Jadi perbandingan kubah itu dengan kita menungsa kabeh, manusia dikumpulkan semua dan jin dikumpulkan semua. Ketika dijendingkan, diletakkan di bangunan itu, bangunan yang tadi yang kayak kubah itu tadi, itu cuma seperti emprit kan, cilik kayak gue. Dan cukup semua manusia dan jin dikumpulkan itu cukup. Wah, ini bangunan apa kan? Di alam malakut sana, atau alam lahut, atau alam suhud, atau alam entah alam apa ini. Yang jelas ketika Isra. Seperti perbandingan seperti kita manusia ini
jalisin ala jabal, kayak manuk ya lagi mencelok nang gunung, sepira gedene manuk kuwi. Sepira gedene. Jadi seperti itu. Allah punya gedung di sana. Wah, ini ceritanya serem sebetulnya. Nanti lah, besok lagi. Ya, besok. Mudah-mudahan masih bisa sambung. Ini pun jam 6. Mungkin enten manfaatnya wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iya karena Allah iya kan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.